Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dulu hafalan ketika di pesantren, ada di kitab Zubat ya, di syair-syair Zubat itu, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, dia nggak punya ilmu kemudian dia beramal, udah nggak punya ilmu, nggak mau nyari ilmu, walaupun amalnya kenceng, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya nggak diterima, la tuqbalu, mardudah, ditolak sama Allah. Kita sholat udah nggak tahu ilmunya, nggak mau nyari tahu tentang sholat. Kita mau zakat nggak tahu ilmunya, nggak mau nyari tahu juga. Jadi orang yang paling rendah derajatnya itu di sisi Allah adalah orang yang dia tidak tahu dan dia nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. Paham nggak Bu ya maksud omongan saya? Orang yang nggak berilmu dan dia nggak sadar kalau dia nggak berilmu, kemudian nggak mau cari ilmu. Ada orang yang nggak berilmu tapi dia sadar bahwa dia tidak berilmu dan dia mau nyari ilmu. Ya Allah, saya nih kurang pemahamannya, saya nih bodoh mungkin ya Allah, saya kurang ilmu saya, maka saya sangat sadar dengan kekurangan ini, saya akan belajar dengan sebaik mungkin. Ada yang dia tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa, nggak tahu, cuman kagak mau ngaji. Masya Allah, ada nggak Bu kadang-kadang kita temuin orang demikian ya? Nauzubillah, takutnya kita sendiri yang begitu. Nauzubillah min zalik. Saya mah nggak perlu ngaji, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Ini tingkatan orang yang paling rendah. Dia kagak tahu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Ada tingkatan lagi yang naik dikit. Dia orang tahu, dia orang alim, tapi dia tidak sadar kalau dia orang alim. Paham ya Bu ya? Dia ini pinter, tahu ilmunya, paham pesantren berapa tahun. Cuman dia nggak sadar kalau dia tuh alim, dan dia sadar bahwa kealimannya atau ilmu yang dia miliki harus diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini tingkatan yang paling penting. Kalau kita nggak mampu jadi orang alim, kun aliman au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Kita nggak mampu jadi ulama, nggak mampu jadi guru, minimal jadi orang yang dekat sama guru. Kalau kita nggak mampu dekat sama Allah, minimal jadi orang yang dekat sama orang yang dekat sama Allah. Ngerti ya Bu ya? Diulang-ulang kata-katanya nih. Kalau nggak mampu dekat sama Allah, jadilah orang yang dekat sama orang yang dekat sama. Paham ya maksudnya? Ada guru kita dekat sama Allah, kita deketin. Kenapa? Biar kita dekat juga sama Allah. Tularan baiknya. Makanya sini disebutkan alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalau kalian pengen cari kawan bergaul, teman duduk, sering duduk-duduk nih di majelis-majelis ulama, majelis ilmu, rumil nih, rumah ilmu ya. Kenapa? Karena disitulah bisa kita lihat bagaimana ilmu yang kita dapat, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah ini bukan main Bu. Orang kalau mau sedekah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu ada 40 setan bergelantungan di tangannya untuk menghalangi dia bersedekah. Makanya orang mau sedekah itu ngeluarin duit dari dompetnya, berat bener nih tangannya. Ngangkatnya ya Allah. Dia cari, ada nggak yang 1000-an, ada nggak yang 2000, yang ketemu yang cepet mulu. Ini berat tangannya nih. Kenapa? Karena lagi digelantungin, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, oleh 40 setan. Makanya pernah ada kisah ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi itu lagi bikin pengajian, taklim. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, wahai jamaahku sekalian, orang mau sedekah itu gangguan setannya luar biasa. Bisikan setannya luar biasa. Kenapa? Karena setan gak suka sama orang yang rajin berderma, bersedekah kepada orang lain. Kemudian ada satu pemuda, dia tunjuk tangan. Wahai Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya mau sedekah dan saya yakin saya mampu mengalahkan 40 setan yang menggelantung di tangan saya itu. Silahkan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa yang mau kamu sedekahkan? Saya punya gandum di rumah, izin mau pulang dulu Syekh. Pulang ke rumah, uculuk. Begitu pulang ke rumah, dia ketemu satu, apa disebutnya? Satu karung gandumnya. Dia ambil gandumnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah saya telah mengalahkan 40 setan yang menghalangi saya untuk bersedekah. Dibawanya gandumnya dengan perasaan senang.
Saat keluar dari rumahnya ada yang manggil, "Hei," katanya. Siapa yang manggil, Bu? Siapa yang manggil? Siapa? Bininya. Allahu Akbar, kan di rumah dia, Bu, bukan di rumah orang lain. Dia keluar dari rumah, kan kalau dari rumahnya berarti ada bininya. "Hei," kata bininya. Nengoklah suaminya. Bininya bilang, "Bang," bahasa kitanya, "itu mau dibawa kemana gandum persediaan untuk makan sehari-hari?" "Saya mau sedekahkan, Neng," bahasa kitanya. "Oh, nggak boleh, Bang. Kita makan apa kalau disedekahkan?" Akhirnya tarik tuh gandum pecah, dar, habis. Nangis nih pemuda, balik ke syekhnya. "Syekh, ampun Syekh, mohon maaf." "Loh, kenapa? Mana gandum yang katanya tadi mau kamu sedekahkan?" "Nggak jadi Syekh, udah hancur Syekh. Nggak bisa lagi saya sedekahin." Kalau biar suami ingat terus sama kita, mintanya sama Allah. Kalau kita nuntutnya sama suami, susah mintanya sama makhluk. Pokoknya papa kalau kemana pun harus ingat mama. Papa kemana pun harus nelpon mama. Yang ada suaminya ilfil. Suami istri saya posesif banget dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau minta hatinya manusia, mintanya sama Allah. Ya Allah, jadikan suami saya qurrata a'yun, jaga dia dimanapun berada ya Allah. Tiap sholat malam doain ya Allah. Jangan palingkan suami saya kepada yang lain ya Allah. Cukup jadikan saya istrinya, bidadarinya ya Allah. Gitu doain. Gitu ya Bu ya. Kalau lagi tidur juga doain. Jadi jangan cuma kalau lagi tidur kita omelin gitu. Kesel bener nih kalau lagi melek nih. Masya Allah gitu ya. Jadi didoain juga seperti itu ya. Doa dalam Al-Quran itu mustajab banget tiap habis sholat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu khususnya yang sudah menikah, seringkali kita perempuan ngeluh, "Aduh, kok laki-laki atau suami saya ini sekarang nggak sebaik dulu pas ketika lagi PDKT." Ya, dulu pas lagi PDKT nggak usah minta apa-apa dikasih. Makan di tempat yang paling mahal. Sudah nikah hitung-hitungan diajaknya ke warteg. Ya, ngasih uang belanja pas-pasan. Kemudian sikapnya berbeda dan lain sebagainya. Inilah pentingnya ketika ada laki-laki yang mendekati kita untuk menjadikan pasangannya, kita harus cermat memilah dan memilih lebih teliti lagi. Apa yang harus dilakukan? Kita ikuti bagaimana hadis Rasulullah SAW, tungkahul mar'ah li arba'in. Ini juga berlaku kalau kita nyari pasangan laki-laki atau suami. Lihat nasabnya, kemudian lihat agamanya, lihat lagi kecantikannya. Yang keempat, lihat dari ketampanannya. Tampan, nasabnya baik, kemudian hartanya banyak, agamanya bagus. Ini 4 hal yang jadi pacuan dalam memilih jodoh. Tapi kata Rasulullah, fazfar bizatiddin taribat siyadak. Pilih yang agamanya paling baik, bizatiddin, bukan mutadayin. Kalau mutadayin itu cuma sekedar beragama, Islamnya KTP, ya. Tetapi kalau bizatiddin, dia beragama dan mengamalkan dari apa yang dia pelajari dari agamanya.